Kira bagusnya ulun nih ceramahnya nih berdiri kah atau jangan duduk kah? Ulun ulang. Kira-kira bagus ceramahnya berdiri kah atau jangan duduk? Oke, storing Pak. Saya matikan. Subhanallah. Oke, storing kita. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz ingin mendengar suaranya dari anak-anak SMKN 1 Murung Budak. Ada catatannya. Mana suaranya dari anak-anak jurusan farmasi? Lanjut yang kedua. Mana suaranya anak-anak dari jurusan asisten keperawanan? Perawatan kah? Mohon maaf, salah. Asisten keperawatan ya. Anu mata nih Bang, penglihatan pina kadep, ari pina muru kadep nah. Buka nggak bisa nggak? Nah jelas dah. Mana suaranya anak-anak SMKN 1 Murung Budak jurusan perkantoran? Suaranya yang dari jurusan perhotelan? Mana suaranya dari jurusan TKR? Nilainya 95. Terakhir, mana suaranya dari jurusan TKJ? 90. Oke, nih pinanya ngantukan seberatan. Sebelum dimulai ceramah, kita ice breaking permainan, boleh? Silahkan semuanya yang merasa anak-anak SMKN 1 Murung Budak, silahkan berdiri semuanya. Cukup yang anak-anaknya, yang gurunya ada usah. Subhanallah. Sila. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Matikan barang Mas. Subhanallah. Tolong berdiri semuanya selain guru-gurunya. Berdiri semuanya, berdiri loh, berdiri. Yang laki-laki, yang perempuan berdiri. Yang kada berdiri jangan diberi nasi. Oke, sudah berdiri semuanya. Sekarang hadap kanan, gerak. Hadap kanan, ayo. Oke, dengarkan instruksi Ustadz. Sekarang Anda kedua belah tangannya ke bahu temannya. Iya, andap tangannya ke bahu temannya. Pijit yang enak biar ampih mengantuk. Ya, dipijit-pijit biar enak, ampih mengantuk. Semuanya lah selain guru-gurunya. Silahkan dipijit-pijit dulu. Ini mengantuk nih, kelawasan bahapsi tadi. Ya, terus. Sekarang berikan hujan batu, pelan-pelan hujan batu. Ya. Ini adalah cara menghilangkan mengantuk yang paling ampuh. Oke. Terus lebih enak lagi, lebih cepat, lebih terasa nikmatnya. Sekarang berikan hujan pedang seperti ini. Lebih cepat, lebih enak. Iya, terus terakhir taruh tangannya di pinggang kawannya. Gelitikin. Oke, sudah.
Sekarang balik kanan gerak. Nah. Pembalasan dendam. Ya, sambil dipijit-pijit. Iya, pijit terus, pijit kawannya. Ya, biar hilang mengantuk. Terus. Oke, berikan hujan batu. Ya, biar enak belakangnya. Ampih pegel-pegel. Oke, terus berikan hujan pedang seperti ini. Ya. Terus enak, biar hilang mengantuk lah. Terakhir taruh tangan di pinggang kawannya, gelitiki. Terus, oke, sudah, terima kasih. Silahkan duduk semuanya. Silahkan, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Masih ada yang mengantuk? Oke, kalau masih ada mengantuk, dengarkan Ustadz beri amalan agar ampih hilang mengantuk paling ampuh. Baca selawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kecup kedua jempol kiri kanan. Dengan air liurnya sapukan ke mata. Kalau masih mengantuk, banyaki liurnya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didengar dari jawab salamnya nih, pinanya baru makan, Bang. Pina lama. Yang jawab salam doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan yang jawab salam lu doakan tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Kita beri pantun dulu boleh? Siap jawab cakep, siap. Dengarkan pantun dari Ustadz. Hari siang makan ketupat. Makan ketupat 100 biji. Jawab salamnya belum semangat, ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan pantun yang semangat menjawab salam khusus Sagan Binian. Tadi semangat luar biasa menjawab salam. Khusus Sagan Pian pantunnya. Dengarkan. Tulak ke Tanjung menukar kawat. Menukar kawat lawan nang laki. Jawab salamnya sudah semangat, mudahan lakas belaki. Lakian anak pantun juga. Pantun khusus akan lakian. Dengarkan pantunnya. Haji Sulam jualan nampan. Yang jawab salam tambah tampan. Binian hendak lagi. Dengarkan pantun khusus Sagan Binian. Ada si Ahmad mandi di kolam. Mandi di kolam pakai baju batik. Yang jawab salam tambah cantik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaul qailin ba'da an aqul a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'min. Aw maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah alhamdulillah. Itu Ustaz Maulana. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan dimanapun mereka berada, para habaib wa syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru agama yang ada di sekolahan SMKN 1 Murung Pudak. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Yang hormati wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Murung Pudak beserta wakilnya, guru-gurunya, staf usaha maupun terlebih khusus Bapak yang tadi sambutan, namanya tadi Bapak siapa? Bapak Ahmad Rijani SPDI MSI. Ada bapaknya, Masya Allah. Bapak Ahmad Rijani SPDI MSI. SPDI itu artinya singkatan sayang pada istri. Kita doakan semoga Bapak lekas kawin. Dan kita doakan semoga istrinya 4. Ya Allah hormati wabil khusus, hari ini luar biasa dahsyatnya pembawa grup Hapsi yang jauh-jauh diundang datang dari Pak. Lo dikira buat mata-mata pura tadi, harap pukulannya nak. Tepuk tangan dulu. Dan tak lupa yang ulun hormati kepada qoriah kita, Masya Allah, Bungas luar biasa. Sudah kawin belum? Nah, mantap bacaannya, luar biasa. Dan hormati seluruh anak-anakku semua, siswa-siswi SMKN 1 Murung Pudak yang insya Allah seberatan Allah muliakan fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita berkumpul di tempat yang penuh berkah pada pagi hari ini menjelang siang. Tolong doakan bersama-samalah semoga kumpul kita semua mendapatkan berkah. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke kota Mekah. Amin. Bisa Sya'i Safa dan Marwah. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Pulang umroh rizkinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Amin. Syukur-syukur bisa beli tanah. Amin. Syukur-syukur bisa beli sawah. Amin. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Amin. Dan syukur-syukur bisa nikah. Amin. Umah nyaringnya aminnya yang terakhir. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya ila yaumil kiamah. Mari kita sama-sama salawat, boleh? Hafal kada salawat busyra lah? Kalau hafal tolong angkat handphonenya, kita berirama, nyalakan lampunya, kita gerakan sama-sama salat busyra. Tolong yang bawa handphone, angkat handphonenya, nyalakan lampunya. Silakan semuanya angkat handphone, bawa handphone. Silakan nyalakan handphonenya. HP pian, nyalakan lampunya. HP pian lampunya. Oke, semuanya angkat handphonenya, dinyalakan. Dinyalakan lampunya, semuanya tolong kita sama-sama baca selawat. Siap? Selawat busyra.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Sekali lagi, semuanya wassalim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Shallu ala Nabi Muhammad. Izinkan Ustadz sebelum mulai ceramah hendak perkenalan. Boleh? Dengarkan nama Ustadz lah. Nama Ustadz Asfian Nur. Siapa tadi? Bukan guru Yanur lah. ASFIANUR itu nama Ustadz. Cuma Ustadz biasa dipanggil, jamaah ulun manggil ulun, apalagi terkhususlah ibu-ibu janda-janda anum mangiau ulun Ustadz. Kalau mahasiswi ulun, karena ulun dosen di STK Raha Muntai, biasanya mahasiswi yang perempuan mengiau ulun muallim. Itu nama ulun Asfian Nur. Kalau nama Instagram ulun Asfian Nur 18. Jangan lupa di follow. Kalau nama Facebook ulun Asfian Nur juga. Ini yang paling penting nih. Nama YouTube ulun Asfian Nur juga. Jangan lupa ditonton videonya, di like, subscribe dan share. Alhamdulillah subscribernya sudah 3.000 lebih. Maaf ada promosinya, madahkan aja. Ulun profesinya selain dosen juga seorang guru dan seorang desainer. Tahu desainer? Perancang busana. Tapi bujur-bujurlah, kada bebincongan kada. Asli lakian. Perancang busana membuat jubah bordir seperti ini. Jadi hendak kawin, silakan emesan, silakan. Sagan bunpian gratis. Benangnya aja. Itu nama Ustadz lah. Alhamdulillah ulun statusnya, ini. Status ulun belum bersuami. Oke baik, tolonglah dengarkan ceramah Ustadz. Ustadz kada lawas ceramah sampai jam berapa Pak? Berapa? Bujur, jam berapa Anda? Jam 12. Bujur. Jam berapa lagi Anda? Jam berapa? Jam berapa Anda? Ya, oke baik. Ustadz kada lawas ceramah. Insyaallah azan subuh ampihan kita.
Oke, dengarkanlah. Ustadz bila ceramah diundang biasanya di SD, MI, TK, PAUD, KB, SMP, SMK. Kalau mendengarkan ceramah yang kada ribut bisa menjawab kisah Isra Mi'raj dapat hadiah. Hadiahnya ulun kerjasama dengan bapak tadi, bapak yang sambut tadi. Kami beri hadiah yang kada ribut mendengarkan ceramah bisa menjawab pertanyaan kisah Isra Mi'raj dapat hadiah. Hadiahnya kami berikan berangkat umroh bagi yang mampu. Tapi bujur, ulun serius, ulun membawa hadiah spesial dari Amuntai. Asisten, come here. Tenang aja, ada hadiahnya gue, khusus sagan kakanakan yang guru dosain. Dengarkan ceramahnya lah, kita kada lawas. Ingatlah, jangan pandang hadiahnya, tapi pandang siapa memberi hadiahnya. Jangan pandang kotaknya, pandang isi dalamnya. Ada berdua hadiah ulun bawa. Ini spesial hadiahnya lah. Inilah, mohon maaf, bukan hadiah kaleng-kaleng, bukan menukar di warung, ada. Dibingkai dengan penuh kasih sayang. Jadi dengarkan ceramahnya bujur-bujur lah. Yang bisa menjawab pertanyaan tentang Isra Mi'raj dapat hadiah. Silahkan dengarkan ya ribut. Siap dengarkan ceramah? Siap? Oke, baik. Dengarkan kisah Isra wal Mi'raj. Ini masih kurang konsentrasi nih. Yang kurang konsentrasi, kita berikan latihan konsentrasi loh. Ini latihannya lah, melatih konsentrasi pian, ketangkasan dan kecepatan. Dengarkanlah, ini melatih buan pian supaya konsentrasi. Pertama, konsentrasi, yang kedua kecepatan atau ketangkasan buan pian. Kita latihan semat loh sebelum mulai ceramah. Tolong semuanya angkat kedua belah tangannya seperti ini. Semuanya angkat seperti ini. Jangan kayak inilah, kayak ini nah. Semuanya, gurunya boleh. Oke, konsentrasilah. Oke. Kita akan permainan sebentar melatih konsentrasi kita. Kita akan menangkap harimau. Andak tangan telunjuk kalian di samping kawan kalian. Telunjuk kanan, andak. Ya, yang lakian lawan lakian, bini lawan binian. Andak. Kayak ini. Andak. Coba. Ya. Salah. Nah, kayak nah. Contoh. Dari. Nah, andaklah telunjuk kalian di samping gini. Nah, inilah gini. Sebelah sama, andak. Ini melatih konsentrasi, ketangkasan dan kecepatan kalian. Dengarlah permainannya. Ini anggaplah harimau jari telunjuk nih. Ini adalah yang kandang wadah menangkapnya. Bila mendengar kata harimau, langsung ditangkap. Coba tes. Seekor harimau. Paham lah? Konsentrasi. Ada seekor harimau. Nah, dan pian bersegera mencabut, paham? Konsentrasi, ketangkasan, kecepatan diperlukan. Dengarkan kisahnya, paham? Oke, pian itu. Oke, semuanya andak tangannya gini. Yang kada mengupati, ulun doakan kada naik kelas. Andak sudah? Dengarkan kisahnya. Konsentrasi, jangan ribut, melatih ketangkasan, konsentrasi. Pada suatu hari mau hujan. Harimau hujan belum lagi. Dengarkan. Pada suatu hari mau hujan, di suatu hutan ada seorang hariman. Seorang hariman. Hariman nama orang belum. Konsentrasi. Ada seorang hariman yang tersesat di dalam hutan. Tiba-tiba di semak-semak belukar terdengarlah suara seorang harimin. Konsentrasi. Harimin ini kawannya hariman
yang sedang tersedih hutan, tiba-tiba Harimin mendengar seekor harimau. Dapatlah. Yang dapat angkat tangan, baru duduk. Berarti Pian itu tipe orang yang tangkas dan cepat. Keren gak? Yang kali dapat angkat tangan. Berarti Pian calon-calon orang pelarian. Tepuk tangan lo semuanya. Kisah Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan malam. Kalau Mi'raj artinya naik, tangga buat naik. Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar kedua setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mukjizat yang jelas ada, kitabnya ada, bisa kita baca, bisa kita lihat. Contoh tadi, Al-Quran dibaca oleh qari'ah kita, mantap, bagus bacaannya. Ulun yakin bukan hanya qari'ah yang bagus bacaan, tapi semua anak SMK 1 Murubudak bagus bacaannya. Kira-kira kawalah ulun tes bacaan mengajinya, kawalah. Ulun tes lah bacaan mengaji lah, sambung ayat siap? Oke, tes dulu. Sambung ayat lakian lawan binian, dengarkan. Yang pertama binian, lakian berdiam, jangan menyambung ayat. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, bukan sombong, dasar suara harap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Binian, teruskan semuanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap, luar biasa. Hafal boy, hafal, masya Allah, luar biasa, hafal Al-Quran, surah Alif. Nah, sekarang lakian, tes sambung ayat, binian berdiam, dengarkan, lakian, sambung ayat, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan lakian. Sodaqallah, ampihan kayak kita. Bujur-bujur. Tadi juz berapa tadi? Oh, juz 30. Sama juz 30 juga. Jangan tawadu lakian lah. Jangan pura-pura kada hafal. Dengarkan ayatnya, sambung bujur, khusus agar lakian. Sambung ayat. Minal jinnati wan nas. Sambung. Sadaqallah pulang. Ampihan lagi kita nih. Aduh, hai. Oke, baik, kembali kisah Isra wal Mi'raj. Ustadz 4 bertakun, suahlah pian mendengar kisah Isra wal Mi'raj. Binian suahlah. Lakian suahlah. Karena sudah suah, jadi mungkin cukup sekian ceramah pada pagi hari ini. Sudah suah bang. Nah, kita kada lawas lah. Bujur lawas loh. Inti langsung tentang kisah Isra wal Mi'raj. Sebagaimana tema kita pada hari ini, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul abaguru sekumpul serta milad ke-12 SMKN 1 Murung Budak yang temanya hikmah Isra Mi'raj guna mewujudkan jiwa yang taat perintah sholat. Kita bacakan dulu syair mabruk sedikit buat miladnya SMKN 1 Murung Budak. Siap? Oke, dengarkan. Siap direkam,
di video boleh ucapan selamat ulang tahun dari ulun buat SMK Murung Pudak. Silahkan boleh di video atau dipoto. Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk SMKN 1 Murung Pudak. Semoga semakin maju sekolahannya, semakin diberkahi, dan alumni sini semakin menjadi kebanggaan orang Tabalong. Tepuk tangan lu buat semuanya. Syair mabruk hanya sedikit aja, kada panjang-panjang. Oke, siap? Syair mabruk, alfa mabruk. Siap? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Oke, terakhir mari kita sama-sama ucapkan amin buat SMKN 1 Murung Pudak. Amin. Oke, ini wadahnya hendak kita jual kah? Kita potong. Potong. Oke, kita potong dulu ya. Siap. Oke, sambil iringi kembali pulang. 1, 2, 3. Sallu ala Nabi Muhammad. Matikan story-nya. Lanjut kisah Isra wal Mi'raj. Kisah Isra wal Mi'raj Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Ayat pertama dibaca lakor tadi. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Yang mana itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad.
Pian harus tahu naklah, ada namanya mukjizat, ada namanya karomah, ada maunah, itu lain-lain. Kita bahas pertama, ada juga namanya irhas. Tahu irhas? Irhas itu adalah kejadian luar biasa, di luar akal manusia, khusus terjadi pada calon seorang nabi dan rasul. Contohnya irhas Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim. Beliau ketika dilahirkan ke alam dunia, itu waktu itu bila ada bayi laki-laki dibunuh, maka orang tuanya Azar berinisiatif supaya aman jangan dibunuh, anaknya disimpan di dalam gua. Anak bayi baru lahir disimpan dalam gua. Kira-kira mati apa hidup? Mati secara akal, tapi irhas namanya hidup. Nabi Ibrahim kecil hanya mengisap jempolnya keluar susu dengan madu. Hidup Nabi Ibrahim 4 tahun. Ini biniannya mana? Ketujuh susu kah? Ketujuh madu kah? Bujur. Ketujuh susu atau madu kah? Yang madu angkat tangan. Ada sedikit. Yang susu? Wah banyak. Ketujuan, ketahuan, ketujuh minum susu ini. Lakian pilih mana? Pilih madu atau susu? Ketahuan, ketujuh menyusu ini. Kalau madu dengan racun, binian pilih yang mana? Pilih madu. Racun lawan madu pilih mana? Pilih madu. Hakun di madu kah, di racun kah? Bu, pian pilih mana bu? Racun atau madu? Itu irhas Nabi Ibrahim, mengisap jempol keluar susu campur madu. Nabi Ibrahim hidup, itu irhas. Ada namanya mukjizat, ialah kejadian luar biasa hanya kepada seorang nabi. Contohnya mukjizat Nabi Muhammad ialah Isra wal Mi'raj. Di luar akal manusia, tapi percaya, itulah iman kita. Ada ketiga namanya nakai karomah atau keramat, seperti karomah Abah Guru Sekumpul. Hari kita haul sini ke-18. Sedikit mengambil berkah sidin, mengisahkan karomah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu ketika waktu masih hidup, ada seorang habib ingin mengetes kewalian Abah Guru Sekumpul. Ini sidin wali kah kada kah? Habib mengetes nih. Akhirnya Pak, beelanglah Habib tadi ke rumah Guru Sekumpul, mengetok lawang. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Mas Habib. Takajud Habib. Ji, tahu ngene lawan aku aja. Takajud Habibnya Guru Sekumpul pinandu lawan Habib. Ujar Guru Sekumpul, silakan masuk Bib. Masuklah Habib tadi ke rumah Guru Sekumpul. Ujar Guru Sekumpul, Habib silahkan duduk. Duduk Habibnya. Ketika duduk, apa kata Guru Sekumpul? Wahai Habib, pian tadi datang ke sini adalah pian pas belang membawa batu lah. Bingung nih Habib, kenapa takut batu? Inggi kadada guru yang bawa batu. Kalau kayak itu jar Guru Sekumpul, tolong Habib, pian ambilkan batu kerikil kecil di muka halaman itu. Keluarlah Habib tadi, mengambil batu kerikil. Ujar Habib tadi, wahai guru, batu kerikil yang besar atau yang kecil? Setelah pian bipai, ambil Habiblah batu kerikil yang kecil. Anggaplah ini batu kerikil, misalkan sajalah. Anggaplah batu kerikil seperti ini. Diambil oleh Habib tadi, dikasihkan ke tangan Guru Sekumpul. Setelah diberikan ke tangan Guru Sekumpul, itu Guru Sekumpul sambil memegang. Bahasa kita apa nih? Mengguliming. Tahu lah mengguliming lah. Pian tahu mengguliming lah. Soal menggelinding lah. Apa nih bahasa apa nih? Mengacak apa kan? Mengacak apa namanya? Meremas. Mengguliming, ya mengguliming. Kenapa bahasanya ketahuan? Ketika diguliming Guru Sekumpul, diremas, dikacak-kacak batu tadi berubah jadi intan. Itu namanya karomah. Bayangkan, batu kecil-kecil jadi intan. Itulah karomah Guru Sekumpul. Kejadian di luar akal manusia terjadi pada seorang wali. Ada lagi namanya maunah. Apa itu maunah?
kejadian luar biasa kepada orang biasa yang taat beramal ibadah. Inya puasa aja, sembahyang aja, kewajiban digawi, ada memiliki kelebihan. Karom apa nama maunah? Apa misalkan? Misal, nih pian nih taat beramal ibadah aja, orangnya alim banget kada. Tulak misalkan berziarah ke Matapura pakai bisnya gugur ke jurang, kecelakaan. Pian sorangan hidup, yang lain meninggal. Itu maunah. Tapi sebaliknya, bila ada berziarah, gugur bis ke jurang, seberatan orang hidup pian mati. Itu naas namanya. Itu namanya maunah, kejadian luar biasa. Nah, Isra wal Mi'raj mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa. Ulun bacakan sedikit dalam kitab yang ngambil berkahnya, disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Disebutkan dalam kitab ini kisah Isra wal Mi'raj itu Nabi saat itu berbaring di samping Hijr Ismail. Pian tau lah Hijr Ismail lah. Hijr Ismail itu adalah satu tempat di para Ka'bah. Hijr Ismail itu asal mulanya adalah batu. Tahu batu lah. Batu apa bahasa Arabnya apa? Hajar. Anggaplah ini batu lah. Batu lah ketika dikumpul jadi namanya Hijr. Kalau inya dikumpulkan jadi ruangan, setengah ruangan namanya hujroh. Anggaplah batu. Misal batu disusun. Tadi apa namanya tadi nih? Tisu. Ya Allah. Disusun tadi misalkan ini tisu adalah batu disusun menjadi namanya hijir. Nah, yang mengolahnya Nabi Ismail, maka namanya hijir. Seandainya itu yang mengolahnya Ahmad, hijir amat berarti. Ketika disusun, disitulah Nabi berbaring saat itu, ditemani oleh sahabat Nabi Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Ketika Nabi berbaring sahabat Ismail di samping situ, datang dua orang malaikat, Jibril dan Mikail, memberi salam lawan Nabi Muhammad. Apa salamnya? Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Nabi berbaring, ada salam, maka Nabi bangkit. Makanya naklah dianjurkan bila ada orang mengucapkan salam, pian berabah bangkit, duduk atau berdiri hanya menjawab. Kayak itu adabnya. Lalu disambut oleh Nabi, waalaikumsalam ya Ruhul Amin. Langsung Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Itu ajaran buat kita dalam kisah Isra wal Mi'raj. Bila ada orang ucapkan salam, bila berabah duduk. Jangan orang ucapkan salam buhan pian pura-pura kada mendengar, atau pura-pura guring, atau malah takutan. Ini ada pian lah orang rancang atau rumah, assalamualaikum, salam mendengar lah. Orang berpintaan salam mendengar lah. Tuh ada ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum, sumbangan, salah ada. Pian bukai kah? Atau menjawab, orangnya kadadaan. Ayo ngaku aja. Bila ada orang ucap salam lah, dibukai, didatangi amunnya kawa. Jangan sampai orang ucap salam pian pura-pura kada mendengar atau pura-pura kada tahu. Apalagi menjawab orangnya kadadaan. Inya biarlah bila ada ucap salam itu kita pinandu ya lah. Apalagi salamnya orang berpintaan tuh. Soalnya ke rumah pian lah, ding. Orang berpintaan. Tek-tek assalamualaikum, salah. Pian berilah dulu lah. Ada kadang. Itulah salamnya orang berpintaan. Nya macam-macam gaya salam nih. Assalamualaikum, berpintaan tuh gayanya. Tapi ada yang salamnya mantap. Siapa itu? Salamnya orang naik mimbar anak khutbah. Dengarkan contoh salam gayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwibawa salamnya. Ada lagi yang paling mantap, salamnya bos karaoke dangdutan. Setelah mendengarlah salam bos karaoke badangdutan malam hari. Naik sidin ke podium. Hadirin, saksikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam bos karaoke dengan gaya seperti itu. Jangan sampai tepu huruf lawan salam khutbah. Kalau kan ada khutbah lakian nih, naik ke mimbar yang dipakai gaya salam bos karaoke, naik ke mimbar. Hadirin,
Assalamualaikum warahmatullah. Camuh di masjid. Tapi ada paling mantap ulun suah mendengar Pak. Salamnya ibu-ibu pengumuman yasinan di langgar. Sudah mendengar lah. Ibu-ibu naik ke langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini yasinan namanya Rahman. Kurang lebih nangka itu suah mendengar lon. Makanya lah salam itu bujur-bujur. Jangan sekahandaknya, belajar salam yang baik dan benar. Seperti salamnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika waktu itu lalulah berbicara anak malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Ujar Nabi, wahai malaikat Jibril, ulun sedih. Istri ulun meninggal. Siapa namanya? Siapa? Paman ulun meninggal. Siapa namanya? Abu Thalib. Sedih Nabi, galau, meninggal orang yang dicintainya. Bayangkan lakian, pian bisi orang yang pian cintai meninggal, sedih kada? Pacar meninggal, sedih kada? Nih misal aja berpacaran nih. Siapa ngarannya yang kada berkopi? Siapa ngarannya? Siapa? Ahmad. Nih Bang, siapa bini yang bunga spina glowing? Siapa nih? Nih siapa namanya? Siapa nih yang di mukanya? Puan? Nadia. Nih misal si Nadia berpacaran lawan Ahmad. Nih misal aja. Ada bujuran lah. Nadia nih meninggal, sedih kada pian? Bujur-bujur. Ini misal aja, ulun yakin sedih. Kenapa? Ada hubungan kedekatan. Begitupun Nabi Muhammad sedih, istri meninggal. Bayangkan, orang yang dicintai meninggal dunia. Ketika itu lalulah menghibur malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kau lagi bersedih, kami hibur. Kemana Jibril? Kita jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke surganya Allah, bertemu Allah. Nah, ini pelajaran buat kita naklah. Bila pian sedih, bawa berjalanan. Kada usah jauh-jauh berjalanannya. Ke Singapura boleh, ke London boleh. Jadi bila galau, bawa berjalanan. Jangan dibawa berpacaran. Dengarkan lagian lah. Ini kada lakiannya galau, mencet ayangnya. Kembali kisah tadi tuh Nadia lawan Ahmad tadi. Anggaplah berpacaran pulang. Ujar si Ahmad mencet Nadia. Assalamualaikum ukhti. Misalnya karena pacar mencet, lalu Nadia membalas, Waalaikumsalam. Ujar Ahmad, hari ini kenapa pina galau sayang? Nadia membalas, ulun galau hari ini karena melihat acara tadi Isra Mi'raj di SMK kita, penceramahnya bungas benar. Akhirnya apa? Ketika waktu itu pun dibalas. Akhirnya pun dia pun menyenangkan hati pasangannya. Dengan cara apa? Lalu macam-macam. Nyapian bila ada lakian lawan binian berpacaran tuh, apalagi usia bon pian nih, paling senang diberikan gombalan-gombalan maut. Bujuran toh. Nah kayak Dani tadi, Ahmad tadi, lalu menggombal si Nadia. Ujar si Ahmad mencet Nadia pulang. Sayang, taulah apa perbedaan pian? Belum lagi. Bahasa ujar si Ahmad tadi pada Nadia. Nadia, sayang, papa kamu petugas PAN ya? Kok tahu? Karena kau telah menerangi hatiku yang gelap selama ini. Lalu Nadia pina baper. Nyabuhan baung-baung playboy ini harap gombalannya. Sekali digombal kada mempan, diberinya gombalan pulang. Sayang Nadia, Abah pian, papa kamu seorang petani ya? Kok tahu?
karena kau telah menanam benih-benih cinta di hatiku. Binian, dengarkan. Bila ada buhan baung-baung playboy nangka itu, jangan diherani. No, jangan hakun. Hakunlah pian lawan lakian sebelah sini, hakunlah. Buan pian lakian, hakunlah lawan binian sebelah sini. Bah, kisahnya wara. Binian gin kisah wara, padahal jerlakiannya ulun nih hendak kayak bisi pacaran, cuma kan yang hendak jar. Cuma ada pangan bila ada hakun jadi pacar ulun beli kena iPhone 13 Pro Max. Hakun kada? Ada harapan. Hati-hatilah. Dah, kembali kisah Isra wal Mi'raj. Ketika itu Nabi bersedih, maka diajak jalan-jalan. Apa kendaraannya? Burak. Taulah burak nak? Burak lain burung beburak. Burak itu asal katanya barkun, artinya kilat. Kendaraan yang cepat seperti kilat, itu burak. Sebelum Nabi berangkat, maka Nabi dibersihkan hatinya dulu, dibersihkan. Padahal hati Nabi sudah bersih, tambah bersih. Baru Nabi dibawa jalan-jalan. Ringkas cerita, dalam kitab ini panjang kisahnya lah. Tetapi Nabi sampai ke Thaibah, terus sampai 4 tempat. Nabi langsung sampai suatu tempat yang bernama di Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika itu Nabi dibawa naik langsung ke atas langit. Ke langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Shoot. Langit pertama. Naik lagi langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi langit ketiga. Shoot. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi sampai langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Sampai naik ke langit keenam, bertemu Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Terakhir ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai bertemu Allah ke arah sana, Sidratul Muntaha, bertemu Allah, mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang asal mulanya berapa? 50 berapa? 50 waktu. Coba bayangkan, sembahyang 50 waktu. Siapa yang paling kasihan? Kaum untuk kasihan baik. Kaum hanyar imbah ajan mulai 100 kaum. Sembahyang pulang, ajan pulang kaum. Imbah ajan kaum hanyar main lato-lato kaum. Ajan pulang 50 waktu. Untung sembahyang 5 waktu. Anda 50 waktu kayak apa kita? Kada saudara apa lagi. Sehingga perintah sholat ini khusus Nabi terima, dijemput bertemu Allah Subhanahu wa taala. Umpat betakunak. Nabi Muhammad tadi itu ketika bersedih karena meninggal 2 orang yang dicintai, yang bernama Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Siapa nama kawan Nabi, sahabat Nabi yang berdua berbaring di samping Hijri Ismail? Siapa namanya? Angkat tangan yang bisa menjawab. Nah, kada benar kesana. Pian kah? Ayo, yang bisa dapat hadiah. Siapa nama sahabat Nabi yang tadi berbaring menemani Nabi di samping Hijri Ismail? Angkat tangan yang bisa menjawab. Salah, kada masalah. Sini. Sini, tepuk tangan dulu, luar biasa. Maju nak, maju. Salah kada bapak, silakan maju. Kawan nih kenapa? Artinya mendengarkan kisah Isra wal Mi'raj. Silakan maju yang pakai masker putih tuh. Silakan maju. Kada bapak, silakan menjawab. Salah kada bapak. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jangan mencari jawaban di Google lah. Oke, silakan maju ke muka. Kada apa nak? Sebelum ulun turun mendatangi ke situ. Sini. Kada hakun kah? Oke dah. Siapa yang hakun? Siapa nama sahabat Nabi yang menemani Nabi ketika berbaring di Hijri Ismail tadi?
Bujur. Nah sini siapa? Sini ya. Iya, sini loh. Menoranya mana? Pian kah? Ayo sini silakan. Ayo nak. Berdiri. Iya. Sini lo berdiri. Salah. Kada apa salah? Seperti kita lah harus berani tampil ke muka, harus percaya diri. Anak era milenial banyak percaya diri cuma sosial media. Ketika tempat di depan publik lemah mentalnya. Harus berani. Enak. Sila kasih. Oke, kadang kau dipaksakan, segala sesuatu yang dipaksakan akan terasa menyakitkan. Ganti pertanyaan barang nah. Nabi tadilah ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu naik ke langit yang kedua, bertemu Nabi siapa? Tuh, Pian, sini. Aja ke muka. Nah, tepuk tangan luar biasa tuh. Beri semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap, luar biasa. Beri mikrofon, Masya Allah. Sini. Oke, 4 betakon. Siapa nama Pian? Matikan mic-nya, jangan story. Nama Muhammad Arjuna Pratama. Pian dari jurusan mana? Jurusan perhotelan. Masya Allah. Tangan. Perhotelan percaya diri, Masya Allah. Oke. Pian 4 betakon sekali lagi. Pian ini mendengar tadi kisah lo? Oke, alhamdulillah. 4 betakon lah. Nabi ketika langit yang kedua tadi naik bertemu Nabi siapa? Nabi Isa. Dengan kaumnya apa tadi? Itu bujur. Iyalah, Nabi Isa lawan? Ingat ya Nabi Isa. Dah. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ingat, jangan pandang hadiahnya. Karena kata Rasulullah, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiah kalian niscaya akan saling mencintai. Oke, foto dulu, kameramen foto. Mic-nya taruh ke bawah boleh? Tak foto dulu lah, siap-siap. Serah terima, silakan foto. Oke. Ingatlah, ini hadiahnya jangan dibuka di sini. Karena yang lain berdiri kawan apa ya? Ingatkan, jangan dibuka di sini. Nih. Ingat, hadiahnya jangan dijual. Alah, tangan kanan mana? Tangan kanan. Oh ya, kanan bujur. Bujur ya kanan leh. Oke, foto lo. Ya mana? Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan kembali. Barakallahu fikum. Masya Allah, silahkan kembali. Makanya perhati. Lanjut kisah Isra Mi'raj, imbani ampihan kita. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, itu Nabi Muhammad mendapat perintah yang luar biasa. Kenapa? Karena perintah ini belum ada sebelumnya. Kenapa? Karena sebelum sholat 5 waktu kita ini sembahyang tahajud. Soalnya sembahyang tahajud lah binian lah. Waktunya kapan? Malam hari. Hadang lu, sembahyang tahajud kah? Sembahyang tahajud kah? Bangun aja jam 4 kami wara. Alhamdulillah ada perintah sholat 5 waktu, tahajud kada lagi wajib, cuma sunnah. Maka dari itulah kita menerima perintah sholat 5 waktu adalah salah satu hikmah dijalankannya perintah Isra wal Mi'raj, supaya apa? Nabi mendapat perintah kewajiban yang luar biasa. Sebagaimana tema kita, hikmah Isra wal Mi'raj guna mewujudkan jiwa yang taat perintah sholat. 4 betakon dulu. Siapa yang di sini jujur aja nah, yang sembahyangnya 5 waktu istiqomah, angkat tangan, jujur aja. Lillahi ta'ala. Kada, jujur. Alhamdulillah. Yang istiqomah sembahyang 5 waktu, angkat tangan. Alhamdulillah ada. Lumayan. Turunkan tangannya. Memang kita sembahyang 5 waktu inilah bertahap. Ulun semasa halus zaman kekanakan kada sembahyang juga. Bertahap nakai. Bila kawa sembahyang maghrib dulu, isya yang nyaman-nyaman, zuhur lo, asar,
baru kena sembahyang subuh. Kada kawal 5 waktu kita nih, karena belum terbiasa. Yang sembahyang subuh tadi angkat tangan. Alhamdulillah. Yang sembahyang subuh angkat tangan. Oke, terima kasih. Turunkan tangannya. Yang tadi sembahyang subuhnya 4 rakaat angkat tangan. Nah, astagfirullahaladzim, angkat tangan Pak. Aduh, hai, bujur-bujur. Sembahyang subuh 4 rakaat ya Pak. Mungkin 4 rakaat lawan qobliyah subuh, sunat fajar. Dengarkan anaklah, salat 5 waktu merupakan kuncinya surga. Mohon maaf, amal ibadah puasa tidak akan Allah terima. Amal ibadah zakat tidak akan diterima. Amal ibadah haji tidak akan diterima. Semua tidak akan diterima sebelum sholat kita beres urusannya. Karena kata Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Bila sholat kita baik, amal ibadah lain akan diterima. Sholatnya kada baik, hati-hati, amal yang lain tertolak. Cuma bila sudah kawal sembahyang 5 waktu, dijaga pulang waktunya. Jangan sampai lalai. Tahu lalai lah. Ketujuh, melambat-lambatkan sembahyang. Nih, bila pianaklah bisi abah bisi mama, perhatian lawan sembahyang pian, itu bukti mama abah pian cinta lawan pian, sayang lawan pian. Tapi bila mama abah pian lah, pian kada sembahyang, kada ditagur, hati-hati. Itu salah satu tandanya kurang cinta orang tua bun pian. Makanya lah kita orang tua, guru-guru sekalian harus sayang anak kita. Jangan sampai sembahyangnya ketinggalan 5 waktu. Umpat betakon bapak ibu, pian bu lebih sayang anak pian gak bu kira-kira nih? Atau yang bapaknya barang nah? Ada bapaknya lah. Nah nih bapaknya nih. Umpat betakon pak, kira-kira apa lah? Kira-kira pak, pian pak lebih sayang anak kah, sayang bini pian kah? Wah, belum begini juga. Aduh, hai. Siapa nih? Ya, mudahan jodoh dipermudah, amin. Ibunya barang nah, yang bisa anak siapa nih? Pian bisa anak bu? Nah, ya dah. 4 betakon bola. Nih kira-kira aja bu. Laki pian bola lebih sayang pian kah, sayang anak pian kah? Laki pian. Pian bisa laki gak ada? Lain, kini maksudnya. Kira-kira laki pian tuh nah lebih sayang pian kah, sayang anak pian kah? Kalau dilihat sayang anak tau. Bujur. Ujar ibu lebih sayang anak aja laki sidin. Pakai mikrofon bareng ibunya nah, biar jelas. Nah, biar jelas. Yang lain mendengar. Nah itu barang yang anak 2 tuh barang. Ah jangan laki ya 2 pin gue. Ya lah. Yang bisa na barang pian barang dah. Ulangi sekali bola. Nih kira-kira dengarkanlah saksi bertanlah. Kira-kira bu, suami pian, laki pian lebih sayang anak pian kah, lebih sayang pian kah? Kalau dilihat lebih sayang anak kan. Oh, sayang anak lah. Iya. Kalau ulun pribadi kada, ulun lebih sayang bini daripada sayang anak. Kenapa ya? Kenapa? Alasannya gini. Kenapa alasannya? Anak ulun tuh lah yang halus itu dikilik orang ulun kada sarik. Coba bini ulun dikilik orang. Ya kada? Kenapa bu alasan pian pulang? Alasan pian kira-kira laki pian sayang anak pian kenapa? Apakah mungkin anak pian seikongannya atau kayak apa? Karena kalau dari keluarga yang laki-laki itu pada lebih sayang perempuan. Nah, berarti bujur alasannya. Oke, dan ini anak lu adalah dari perempuan, jadi Mantap. laki lu tuh lebih sayang anak lu kan? Luar biasa. Beruntunglah ibu yang memiliki suami sayang lawan anak. Kenapa? Karena anak adalah amanah yang luar biasa. Tapi jangan sampai lebih sayang anak, bininya tersia-siakan. Terima kasih Pak jawabannya. Tepuk tangan buat ibu kita loh. Itulah pentingnya luar biasa. Bila pian mama abah pian sayang lawan pian, bila yang menegur kada sembahyang itu luar biasa. Jangan sampai pian kada sembahyang, abah mau pian kada menegur. Kasihanlah, dosanya kena dapat sidin.
Maka dari itu pesan Ustadz lah, tolong jaga sholat 5 waktu minimal. Kalau belum terbiasa dari yang 1 waktu dulu. Kita hijrah berproses, kada kawal langsung. Isya digawi pulang yang kedua. Kena zuhur, asar hanyar subuh. Subuh paling berat sudah. Kenapa? Waktu ya saat itu nyaman-nyaman guring, ya kada? Maka dari itulah bila kau sampai 5 waktu, insya Allah selamat, amal yang lain diterima. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sembahyangnya. Jadi mun kawa jangan lalai sembahyang, supaya apa? Selamat amal ibadah yang lain, kawa masuk surga, amin ya robbal. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita ampihan penutupan, karena sudah parak sejam ceramah ulun. Dengarkan pertanyaan, binian harus bisa menjawab. Siap? Dengarkan bujur-bujur. Nabi Muhammad tadi itu peristiwa Isra wal Mi'raj, dalilnya di surah apa tadi? Aduh, jangan dijawab, ngasai. Terbakar soalnya. Bila bisa angkat tangan baru menjawab. Siap? Oke, soal terbakar. Tetet. Ganti soal selanjutnya. Dengarkan, lakian binian, dengarkan soalnya bujur-bujur. Nabi Muhammad ketika di kisah Isra wal Mi'raj, itu Nabi Muhammad tadi naik ke langit mendapat perintah sholat. Yang mana perintah sholat ini menjadi kewajiban kita, yaitu pertama, sebelum ada sholat 5 waktu kita disuruh sembahyang apa tadi namanya? Nah, ini angkat tangan, maju ke muka ini. Tepuk tangan dulu. Silahkan naik dulu. Sini ke pulang, sini bang. Iya, Pat betakun lah. Siapa nama pian? Dari jurusan apa? Kelas? Tepuk tangan buat jurusan ini. Oke, baik. Oke. Tadi pertanyaannya datang sebentar lo. Perintah sebelum sholat 5 waktu kita disuruh sembahyang apa tadi? Sholat sholat? Bujur kada? Tepuk tangan dulu, luar biasa. Nah, hadiahnya khusus. Ini hadiahnya, tolonglah pian buka nanti ketika malam Jumat jam 12 malam di kuburan. Silahkan dipoto loh. Taruh mikrofon ke bawah boleh. Pian belayan ini. Sini ya. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan meriah luar biasa. Oke, silahkan kembali ke alamnya sana. Oke, baik. Terakhir kesimpulan. Ingatlah peristiwa Isra wal Mi'raj, hikmahnya pertama satu, agar kita percaya dengan iman terjadinya Isra wal Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, hikmahnya paling luar biasa apalah. Dengan adanya inilah kita rutin merayakan Isra wal Mi'raj, yang mana ini adalah ulang tahunnya perintah sembahyang. Jadi hari ini kita 2 ulang tahun pertama SMK kita, yang kedua ulang tahun sembahyang. Jadi mudah-mudahan kita seberatan kawa sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, the time is over. Waktu telah habis. Mohon maaf Al-Fakir kalau selama ini ada yang menyinggung. Cuma tadi ulun bingung nih, buan binian nih dari tadi pinang miti ulun tarus kenapa geram? Miti tarus orang ulun. Ulun curiga nah. Ulun beri pantun nih khusus sagan binian yang ketujuh miti ulun. Dengarkan pantunnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka ngeliatin saya, nanti bisa jatuh cinta.
Oke baik, terakhir Al-Fakir minta maaf, minta ridho, minta halal, banyak bercanda, banyak bergaya. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Seberatan kita Allah kabulkan hajat kita, amin ya robbal alamin. Oke, terakhir Ustadz tutup dengan sebuah pantun, dengarkan. Upin Ipin makan sambal terasi, ulun ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hidup sendirian tanpa seseorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terakhir, akhirul qauli walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertahlilah ya. Bertahlilah. Iya. Astagfirullahalazim, 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 la haula wala quwata illa billahil azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil anbiya'i wal mursalin, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wa ila ruhi Haji Syam Indra Pramana bin Suparman, wa ila ruhi Rusmawarti binti Abdul Karim, wa ila ruhi Haji Gurdan bin Gusti Salman, wa ila ruhi Haja Aisyah binti Nasir, wa ila ruhi Haji Ahmad Taufik Hidayat bin Kashful Anwar, wa ila ruhi Atika binti Anda, wa ila ruhi Murniati binti Sabran, wa ila ruhi Dodoh binti Ikik Junaidi, wa ila ruhi Hajah Kasmah binti Satara Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim.